Boleh Ibu tanya ya? Ya, boleh, Bu. Sasa luar biasa tadi ya, penyampaiannya semangat gitu ya, semangat. Sasa inspirasi diambil tentang materi ini atau cerita ini kan dari lingkungan rumah ini ya. Atau dari mana? Lingkungan rumah sendiri? Jadi ini tuh di lingkungan rumah saya itu awalnya banyak sampah kan. Nah, semenjak ada program Kampisman ya hampir mirip sama Zero Waste, sampah-sampah tersebut berkurang. Sejak adanya bank sampah juga, sampah di daerahku itu berkurang, tidak berserakan gitu. Jadi dikumpulkan botol plastiknya untuk ke bank sampahkan. Sasa ikut menabung? Ikut. Alhamdulillah. Baik, terima kasih ya Sasa. Ya. Semangat. Saya juga terima kasih ya Bu. Iya. Ibu nanya? Boleh. Satu lagi ya, boleh? Sasa, Ibu mau tahu kalau di masa pandemi COVID, tadi kegiatan-kegiatannya itu ada perbedaan atau tidak? Sama atau berbeda? Ya, kegiatan di daerah saya itu jadi berbeda. Seperti misalnya sampah-sampah kalau tidak ada pandemi, sampah-sampah di saya itu semakin berserakan karena kan banyak anak-anak ya jajan gitu di luar tidak membuang sampah ke tempatnya. Tapi di saat pandemi sampah-sampah tidak terlalu berserakan karena membuang pada tempat sampah. Anak-anaknya juga membuang sampah tersebut ke rumahnya. Iya, terima kasih ya Sasa. Iya, terima kasih Sasa. Oke, cukup ya Pak Yanto. Kalau ada waktu nggak sama keterlibatan di buat berapa menit ya? Ada waktu nggak? Ada ya? Masih. Saya Bapak tanya ya Sasa ya. Ya. Yang pertama, kamu dalam membuat video, kamu terlibat apa saja dalam membuat video? Kamu terlibat apa saja? Misalnya dari ya, jelas nggak? Kamu dalam membuat video, kamu terlibat apa saja yang kamu berperan di radio itu bukan peran saat syuting, tapi kamu misalnya buat konsepnya, buat apa? Kamu terlibatnya di mana saja? Itu saja. Membuat vlog, terus menjadi editornya, saya juga mewawancarai orang, semua saya lakukan sendiri juga. Kecuali kamera sedikit dibantu oleh orang tua. Iya. Oke, terima kasih Sasa, cukup. Terus semangat luar biasa ya. Sama-sama Bu, terima kasih. Iya. Oke, Ibu ya Sasa. Bisa di-record ya? Oke, sekarang mangga Bu. Kita pilih siapa Bu? Mangga. Berikutnya laki-laki dong. Laki-laki. Boleh. Sekarang gantian laki-laki. Pengennya ini Gara, boleh nggak Gara duluan? Mungkin tambahan ya. Anak-anakku, kalau misalnya ada yang merasa saya mau duluan, anjuk-anjuk boleh unjuk jari ya. Boleh melibat kalau sebelum disebutkan yang lain boleh melibat ya. Boleh. Ya, sekarang Gara dulu katanya nih. Gara, mana Gara? Sudah siap? Ya, Bu. Ya, Gara, boleh. Gara. Mana Gara? Laki-laki pasti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, saya Gara Nabik dari SD Negeri 054 di Kukur. Sesuai dengan tema yang diadakan dalam lomba ini, untuk itu izinkan saya memaparkan materi berjudul Pemilahan Sampah dan Manfaatnya. Mengapa kita harus memilah sampah sebelum benar-benar dibuang? Sebelumnya, mari kita cari tahu sedikit tentang sampah. Apa yang dimaksud sampah itu? Menurut Wikipedia, sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses, atau bisa saya tambahkan maksudnya adalah setelah dimanfaatkan. Sampah dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu pertama, berdasarkan sifatnya, dan yang ini umum diketahui oleh kita semua. Yang pertama, sampah organik. Sampah yang mudah membusuk seperti sisa makanan, sayuran, daun, buah, dan lain-lain.
Yang kedua, sampah anorganik, sampah yang tidak mudah membusuk. Contohnya plastik, kemasan makanan, kertas, botol, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, bahan beracun atau dan berbahaya atau B3, yaitu sampah dan limbah dari bahan-bahan beracun dan berbahaya. Contohnya limbah rumah sakit, limbah pabrik, baterai, kabel listrik, dan sebagainya. Dan yang kedua, berdasarkan bentuknya dibagi menjadi dua, yaitu sampah padat dan sampah cair. Yang ketiga, berdasarkan pemanfaatannya, yaitu sampah yang dapat didaur ulang dan tidak dapat didaur ulang. Sampah sebagai sisa pemanfaatan juga memiliki dampak bagi masyarakat, yaitu dampak terhadap kesehatan, yang bermaksud dampak terhadap timbulnya penyakit, diare, kolera, tifus, jamur kulit, dan lain-lain. Yang kedua, dampak terhadap lingkungan. Contohnya, 1. Pencemaran yang diakibatkan dari penyebaran limbah di sungai dan laut akan merusak ekosistem di sekitar area yang tercemar. Yang kedua, karena tempat pembuangan sampah tidak tertib dan tidak terkontrol, menyebabkan area pembuangan sampah menjadi tempat bagi hewan-hewan yang menyebabkan penyakit, seperti lalat, tikus, dan kecoa. Yang ketiga, pengelolaan sampah yang kurang baik akan menyebabkan lingkungan tempat pembuangan menjadi kotor dan bau, sehingga mengganggu masyarakat dan aktivitas di sekitarnya. Kita bertahun-tahun terbiasa memahami kalimat buanglah sampah pada tempatnya dengan pemahaman yang kurang tepat. Pemahaman itu adalah bahwa terserah sampahnya jenis apa, asal kita sudah buang di tempatnya, maka masalah selesai. Padahal, sampah itu ada berbagai jenis bahannya. Ada yang bisa dimanfaatkan dan tidak bisa dimanfaatkan. Maka, seharusnya kita memahami kalimat tersebut dengan makna, pilah dan buanglah sampah sesuai bahan dan tempatnya. Maka hal yang dapat dilakukan untuk menjaga lingkungan adalah dengan melakukan pemilahan sampah yang efektif. Untuk itu, perlu dijelaskan tentang pemilahan sampah. Pemilahan sampah dapat diartikan sebagai suatu proses kegiatan penanganan sampah dengan memisahkan sampah berdasarkan bahan sejak dari awal pembuangannya. Bagaimana caranya? Pemilahan sampah dapat dilakukan dari lingkungan terkecil, yaitu rumah tempat tinggal kita. Lalu bagaimana kita bisa melakukan pemilahan sampah yang efektif? Sebelumnya, kita harus terlebih dahulu mengetahui jenis-jenis sampah yang ada di rumah kita. Sampah yang dihasilkan di rumah disebut sampah rumah tangga. Dapat berupa organik dan anorganik. Sampah organik yang dihasilkan rumah tangga contohnya yaitu sampah sisa pengolahan makanan dan juga sampah makanan. Yang termasuk ke dalam sampah organik yaitu sampah kemasan, sampah alat rumah tangga yang sudah tidak terpakai, dan juga botol atau plastik. Setelah kita mengetahui jenis-jenis sampah tersebut, barulah kita dapat memilah sampah seperti apa yang benar-benar dapat dimanfaatkan dan tidak dapat dimanfaatkan kembali. Cara pemilahan yang simpel yaitu 1. Pisahkan tempat sampah untuk sampah organik dan sampah anorganik. Kita dapat menyediakan 2 tempat sampah untuk organik dan anorganik. Jangan lupa memisahkan juga sampah-sampah kering, supaya nantinya bisa didaur ulang tanpa terlihat kotor dan bau. Yang kedua, mengganti alat plastik menjadi koran atau kardus. Pasti ada yang bertanya, bagaimana caranya mengganti plastik yang biasa digunakan sebagai alas tempat sampah, atau bagaimana cara membuang sampah yang benar? Saat sampah sudah dipilah dengan benar, maka tidak perlu lagi alat plastik. Kita dapat menggunakan koran, kardus, atau bahkan tanpa menggunakan alas, dapat dibuang langsung ke tempat sampahnya. Yang ketiga, memanfaatkan sampah organik untuk dirubah menjadi pupuk kompos. Cara mengolah sampah rumah tangga yang paling ramah lingkungan adalah menjadikan kompos untuk berkebun. Cara ini selain aman bagi lingkungan, juga dapat menghemat biaya untuk membeli pupuk. Yang keempat, memanfaatkan kembali sampah organik kering. Contoh pemanfaatan sampah organik kering ini, barang-barang ini adalah 1. Mencuci botol-botol bekas, kantong plastik, atau lembaran aluminium agar dapat digunakan kembali. Yang kedua, memperbaiki mainan yang telah rusak sehingga dapat digunakan kembali dan tidak terbuang. Yang ketiga, membuat hiasan dari kertas, botol, dan plastik bekas. Yang keempat, kalau mau menggunakan kertas untuk menulis, dapat menggunakan sisi lainnya. Yang kelima, cara lain untuk memberikan barang-barang terpakai kepada orang yang membutuhkan. Yang kelima, mengelola sampah berbahaya.
Jangan membuang barang-barang berbahaya dan mengandung kimia ke tempat sampah biasa. Sampah yang mengandung kimia sangat berbahaya untuk lingkungan. Pisahkan sampah ini dan bawa langsung ke pusat daur ulang sampah sehingga bisa dikelola dengan cepat. Keenam, mengurangi penggunaan plastik dan sampah lainnya. Hal simpel yang kita lakukan adalah mengurangi produksi sampah sebisa mungkin. Misal belanja ke pasar, bawa tas belanja sendiri. Kalau pergi, bawa alat makan atau tempat minum sendiri, supaya tidak ada sampah di plastik yang terbuang. Karena sampah sekecil apapun akan berdampak besar terhadap lingkungan kita. Berkontribusi terhadap lingkungan bisa dimulai dari lingkungan tempat tinggal kita. Dengan belajar untuk mengelola sampah rumah tangga, tidak hanya bermanfaat untuk lingkungan, tapi juga bisa mengasah kreativitas kita dan meningkatkan kepekaan terhadap barang yang kita beli. Sudah 6 menit ya? Ya, ingatkan ya. Sudah 6 menit ya. Bentar lagi nih. Lanjut. Mari kita sama-sama berubah dan kejar mimpi untuk bumi yang hijau dan bersih dari sampah. Demikian yang saya sampaikan hari ini. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Sebentar bikin dulu. Boleh bicara dulu. Oke, terima kasih. Luar biasa Gara, semangatnya sampai pas waktunya ya. Luar biasa. Terima kasih, tetap semangat ya untuk terus mengikuti atau membuat vlog ini dengan tema-tema yang lebih baik lagi, yang berbeda-beda ya. Keren. Baik, untuk selanjutnya nggak ada komentar ya, udah 7 menit ya. Jadi untuk yang habis waktunya kita nggak berkomentar ya, nggak ada pertanyaan. Nah, sekarang kita ke Jihan. Jihan nomor 2 itu. Ya, Mbak Jihan. Siap ya, Jihan. Sudah siap? Cek dulu, suaranya cek dulu. Cek dulu. Cek. Assalamualaikum. Bagus. Oke, ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SDN 023 Pajajaran. Dewan juri yang terhormat, saya akan mencoba menjelaskan isi dari vlog saya yang berjudul Hari Kita Selamatkan Bumi Kita dari Sampah. Judulnya, Pandemi COVID-19 Menjadi Peluang Emas untuk Kita Menjaga Lingkungan. Alasan saya ingin membuat vlog ini yaitu karena banyak orang yang tidak tahu dan tidak mengerti cara menjaga lingkungan. Padahal itu sangat mudah loh. Dulu sampah musnah, sekarang sampah jadi berkah. Dulu sampah kumpul lalu dibuang. Sekarang sampah dipilah, diolah, lalu dimanfaatkan. Ternyata sampah bisa berhenti dari rumah. Lalu bagian-bagian dari vlog saya, opening, wawancara, saya mewawancarai Bapak Dedi Darmawan, MPD. Beliau sekdis atau sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung. Setelah saya berbincang-bincang bersama beliau, saya mencoba
mempraktikkannya di Jihan, stop. Jihan, Stop stop dulu. dulu. Itu suaranya nggak jelas ke sini, Putus-putus. putus-putus sayang. Perbaiki dulu. Suaranya diperbaiki dulu, putus-putus jaringannya. Ini menitnya ibu stop dulu ya. Karena barusan suaranya nggak nyampe, terputus-putus. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah itu bagus sayang. Ya boleh dilanjut ya. Jelas Bu, gimana jelas? Ya, ya boleh lanjut sayang. Dari pertama Bu atau lanjutin tadi? Lanjut aja, lanjut. Bagian-bagian dari vlog saya yaitu opening, saya mewawancarai Bapak Dedi Darmawan, MPD. Beliau sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung. Setelah saya berbincang-bincang bersama beliau, saya mencoba mempraktekkannya di rumah dengan cara membuat tempat sampah dari kaleng cat, yaitu pertama siapkan kaleng cat bekas. 2. Lalu kita cat kaleng-kalengnya dan kita kasih nama sampah organik dan sampah anorganik. Lalu saya membuat kolam ikan dari box bekas barang. Lalu saya menanam kangkung dari gelas plastik air mineral. Dan saya juga membuat eco-brick, yaitu dengan cara mengumpulkan sampah-sampah plastik yang tidak bisa dijual, lalu dimasukkan ke dalam botol plastik air mineral. Kalau sudah penuh, lalu itu bisa menjadi pembatas taman, kursi, dan lain-lain. Kalau saya sudah melakukan aktivitas, saya selalu melaksanakan PHBS, yaitu pola hidup bersih dan sehat. Yaitu dengan cara mencuci tangan, memakai masker ketika keluar, dan membawa hand sanitizer. Harapan saya dari vlog ini yaitu agar semua orang bisa tahu dan mengikuti cara yang saya lakukan dari vlog ini. Ternyata dari rumah kita bisa menyelamatkan bumi dari sampah. Langkah-langkah pembuatan vlog saya yaitu pertama perencanaan, kedua diskusi dengan guru sekolah dan narasumber, ketiga pengambilan gambar, keempat editing video dan menambahkan efek-efek dan video dan musik. 5. Upload IGTV dan YouTube. Wawancara teknis di kantor DLH di Jalan Sadang Serang. Tim pendukungnya berterima kasih kepada Pak Akbar, penulis naskah, dan juru kamera. Akomodasi dari Mama saya. Sudah Bu, Pak. Ya. Ya, cukup ya? Oke, bagus. Terima kasih, Jihan. Nah, mungkin ada dari Pak Yanto Pak dulu ya. Yanto, ya boleh. Silakan. Jihan? Ya. Jihan dengar? Ya, Pak. Ya. Bapak tanya, kalian kan bertanya kepada narasumber yang sekretaris dinas. Ya? Ya. Nah, kamu kan buat pertanyaan itu. Kamu buat pertanyaannya, kamu yang buat atau ada yang membimbing membuat? Yang buat pertanyaan kamu sendiri atau orang lain? Dibantu sama Pak Akbar. Oke, satu lagi. Yang kedua, kamu berperan apa saja di situ? Di dalam memproduksi vlog? Diskusi, terus juga memberi ide-ide. Ide-ide gagasan ya? Ya. Ya, terus? Dan improvisasi. Oke, cukup. Silakan yang lain. Pertanyaannya isu apa?
Sebenarnya saya cukup terkesan ya dengan kontennya, apa yang disampaikan, juga dijelasin cara bikin vlog dan lain sebagainya. Jadi itu memang tujuannya adalah ingin tahu kita gimana proses membuat vlog dengan informasi yang kita berikan. Ingin tahu kesulitan terbesar dalam membuat vlog yang jangan hadapi apa dan gimana memberi solusi terhadap kesulitan itu. Bisa dijawab? Jadi pertanyaannya. Waktunya. Ya, waktu. Kesulitan. Ada kesulitan nggak? Terus Terlalu cepat ya. Terlalu pendek gitu Waktunya. kesulitannya dari waktu pandemi, dari pandemi corona, dari pandemi virus corona. Terus apa yang dilakukan dia untuk menyelesaikan kesulitan-kesulitan itu sehingga jadi vlog gitu ya? Solusi untuk membuat vlognya biar nggak tegang, terus juga kita nggak terbebani, lebih santai, dan kita juga menambah ilmu. Oh, jadi memotivasi Dan diri latihan. ya? Oke. Ya, makasih ya. Oke, Jihan. cukup ya Cukup ya. Jihan. Terima kasih. Cukup mana lagi ya? Semangat ya Jihan. Oke, terima kasih untuk Jihan. Iya. Sekarang nggak ada yang ngacung duluan ya? Siapa yang duluan? Ada yang duluan? Oh, itu. lagi. Oh, ada. Ada Alfa Rizky. Rizky. Boleh. Boleh Alfa, silakan. Sudah tahu ya, waktunya 7 menit maksimal ya. Boleh disisakan kalau mau, kalau cukup untuk ada dialog dengan Dewan Juri. Ya, boleh mulai. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dewan Juri, selamat siang. Nama saya sekolah di SD 037 Sabang, Bandung. Tahun 2020 adalah tahun yang berbeda karena adanya pandemi COVID-19. Akibatnya kita dihimbau oleh pemerintah untuk stay at home. Kita pun belajar beraktivitas lebih banyak di rumah. Saya melihat di lingkungan saya sendiri penanganan sampah masih belum benar. Dengan blog ini saya berharap bisa menyampaikan kepada masyarakat akan pentingnya penanganan sampah yang tepat. Solusinya sudah jelas, yaitu sesuai dengan anjuran pemerintah tentang smart. Artinya kurangi, bis artinya pisahkan, dan mantasnya manfaatkan kembali sampah. Kurangi dengan cara mengurangi budaya konsumtif, membawa kantong sendiri ketika berbelanja, tidak membawa sedotan plastik, membawa tempat makan dan tempat minum sendiri untuk bekal sekolah. Memisahkan, kita harus bisa memisahkan jenis sampah yang kita serkat sehari-hari, termasuk sampah organik, anorganik, dan sampah B3. Memanfaatkan sampah, misalnya dijadikan pupuk kompos atau sampah plastik didaur ulang menjadi produk yang bermanfaat. Kita harus bisa menjadi bagian dari solusi, bukan polusi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga Bandung bahkan dunia sudah terbebas dari COVID dan sampah. Amin. Atas kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, padat, cepat ya, tapi semangat. Oke. Mbak Bun, mau duluan? Iya, terkesan karena kan kalau nggak salah Alfa nih paling muda ya, kelas 1 SD, betul nggak? Atau kelas berapa? Alfa kelas berapa? Kelas Kelas 1 ya?
1 SD. Kelas 1 atau kelas 2 kan sudah kenaikan. Sekarang kelas 2 ya? Kan kelas 2 ya. Naik ke kelas Kelas 2 paling muda berarti. Paling muda. Apa mau tahu boleh nggak? Ini dapat inspirasi ide untuk membuat vlognya itu dari mana? Jadi mengumpulkan data-data untuk presentasi ini juga dari mana? Apa ada yang membimbing atau sendirian? karena Alfa membaca. Banyak Oke. membaca. Jadi dari buku ya? Ya, membaca buku. Oke. Ada yang membantu nggak pembimbingnya atau siapa? Sebab kelas 2 SD kok pede banget, bagus banget ya. Paling muda. Dibuatnya naskahnya dibuat oleh mama. Oh, iya. iya. Kadang papa, kadang mama. Dibantu. Ini adalah papa. Oke. Kamu berani ya membawakan Iya. ide-ide yang diberikan oleh mama atau papanya. Oke, luar biasa ya. Luar biasa. Tepuk tangan dari saya ya. Luar biasa ya. Alfa, tadi inspirasinya dari inspirasi sendiri ya, atau diberi ide dulu sama mama atau papa? Inspirasi sendiri? Iya, dan dari mama dan papa. Oh, dari mama dan papa. Oke. Alfa, tadi kan menyampaikan tentang sampah ya, tentang sampah, penilaian sampah efektif. Nah, sampah efektif itu sampah efektif itu yang seperti apa sih, atau yang dicantumkan di sini di dalam naskahnya itu bisa disampaikan? Bisa didaur ulang lagi. Boleh. Jadi gimana caranya? Gimana caranya? Caranya gimana? Kan sesuai jenisnya, termasuk sampah organik, anorganik, dan sampah B3 atau sampah berbahan berbahaya dan beracun. Oke. Berarti nanti teman-temannya bisa diedukasi ya, bisa dilatih juga ya, kayak Alfa ya, bisa memilah sampah efektif ya. Oke. Baik, terima kasih luar biasa banget. Pak Yanto cukup? Ya. Satu lagi. Oh, satu penasaran. Kalau penasaran ya. Apa? Kamu membuat stok ngambil gambar banyak. Itu berapa banyak dan berapa lama, berapa hari? Bikinnya. 5 hari. 5 hari. Oke. 5 hari. Wah. Tempatnya di mana saja? Tempatnya? Sekitar rumah. Di sekitar rumah. Yang diwawancara mama dan papa ya? Atau ada tetangga atau siapa selain mama papa? Ibu Zulfa. Oh, Siapa beliau? Ibu Zulfa adalah uang, dia adalah putra. Sebentar ya, jelas. Apa lagi? Si Bu Yulfa siapa? Audionya. Audionya kurang jelas. Pemakarsa daur ulang di RW 14 Kelurahan Ciputra. Oh, Ibu Zulfa itu tokoh masyarakatnya. Oke, terima kasih luar biasa. Sama-sama. Tetap semangat ya, keren banget, termuda dan paling semangat nih hari ini. Oke, terima kasih Alfa. Oke, selanjutnya kita pilih Bunga. Nah, peserta 07 ya. Ya. Halo, assalamualaikum Dewan Juri dan teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di vlog kemarin itu, vlog perdana dan pertama kalinya aku nge-vlog loh. Nah, di situ aku dapat banyak pengalaman. Dan di dalam vlog itu banyak sekali manfaat untuk mengingatkan kembali masyarakat akan mengolah sampah dan memilah sampah secara bijak. Nah, sampah itu terbagi menjadi 2, yaitu sampah organik dan anorganik. Sampah organik itu adalah sampah yang sampah basah seperti daun dan sisa-sisa makanan.
Lalu, sampah anorganik itu merupakan sampah kering seperti botol sehari-hari bekas kita minum ataupun bekas kita jajan. Nah, setelah kita pisahkan sampah itu, kita jangan langsung membuangnya. Kita bisa langsung mendaur ulangnya. Seperti sampah organik. Kita bisa mendaur ulangnya menjadi pupuk kompos. Jadi, sampah-sampah sisa-sisa orang tua masak, kita timbun dengan tanah, dan kita tunggu beberapa hari, lalu menjadi pupuk kompos deh. Nah, bayangin deh, dari sampah bisa menjadi pupuk yang bisa menyuburkan tanaman kita semua. Lalu, kalau sampah anorganik itu, kita bisa membuat kerajinan seperti tas, dompet, tikar, dari bungkus kopi. Setelah itu, kita bisa mendaur ulangnya dan memakainya untuk pergi ke pasar. Lihat deh, di berita-berita pemerintah sedang mengedukasi masyarakat untuk tidak menggunakan sampah plastik dan membawa tas masing-masing dari rumah agar sampah plastik tidak banyak yang tercemar. Sampah plastik itu terurainya lama banget loh, 1000 tahun. Wah, lama-lama dunia bisa tercemar nih kalau gini terus. Nah, maka dari itu, saya dan keluarga saya setiap harinya membawa bekal dari rumah sendiri dengan menggunakan tumbler dan tempat makan sendiri agar mengurangi sampah plastik. Setelah itu, kami juga tetap membawa tas tanpa plastik agar tetap terjaga. Jadi, tragedi Bandung tahun 2005, yaitu di Leuwi Gajah, pernah terjadi longsor loh, karena banyaknya sampah plastik. Wah, sekarang nggak boleh deh ya ada yang kayak gitu. Yuk sama-sama pisahkan dan olah sampah secara bijak agar dunia tidak tercemar lagi. Yuk sama-sama yuk. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat banget YouTubernya. Mangga, Pak Yanto. Oh, dari saya ya. Ya. Selamat sore, selamat siang, Bunga. Siang. Ya, oke. Cara kamu bertutur bagus, komunikasinya baik, tapi Bapak mau cross. Bagaimana cara kamu menghimpun? Kan yang bermain kemarin tidak kamu sendiri. Ada kamu, ada adikmu, ya itu ya, satunya. Terus ada mama, kalau nggak salah ya? Iya. Ya. Ya. Terus ada kameramen, nggak tahu siapa. Nah, bagaimana cara kamu merayu dari para pemain? Itu saja. Maaf Pak, kurang jelas, bisa diulangi? Gini, kamu kan melibatkan beberapa pemain, minimal kamu, adikmu, mamamu. Terus yang mau main kamera, ada yang mau berperan di belakang layar, kameramen. Bagaimana cara Bunga merayu mama sama adik, atau yang terlibat dari film itu, merayunya gimana? Merayunya seperti apa? Saya mau bergabung. Jadi aku bilang aja ke bunda atau ke adik aku untuk sama-sama ikut mengedukasi masyarakat agar tetap mengolah dan mendaur ulang sampah secara bijak. Dan bunda dan adik aku itu setuju karena sama-sama kita menghijaukan bumi. Oke, mangga yang lain. Oke, silakan. Ibu mau nanya, Bunga tahu nggak tema lomba ini apa? Tema lomba ini itu tentang pengolahan sampah dengan bijak ya? Pengolahan sampah yang efektif, pemilahan sampah yang efektif di masa pandemi. Nah, jadi pertanyaannya, kalau di masa pandemi itu pemilahan sampah yang efektifnya sama apa harus berbeda? Apa kesamaannya? Apa perbedaannya kalau itu berbeda ya? Di masa pandemi seperti ini, pasti kan orang-orang percaya kalau misalnya kalau kita bawa tumbler atau wadah makanan kita sendiri itu kan pasti lebih higienis gitu ya kan, nggak ada mengurangi sampah plastik dan menjaga kesehatan diri kita sendiri juga gitu. Jadi banyak sih perbedaannya. Kalau misalnya tidak ada pandemi seperti ini, sampah pasti banyak yang berceceran di mana-mana, sampah plastik,
dan lain-lain karena orang-orang itu percaya, ini nggak akan apa-apa nih. Nah, kalau di masa pandemi ini tuh pasti, aduh, harus jaga kesehatan nih, bawa misting sendiri, bawa tumbler sendiri, bawa sendok makan sendiri, alat makan sendiri, dan lain-lain. Ya, juga PHBS ya, dan cuci tangan selalu, dan pakai masker, dan lain sebagainya. Semoga nanti di vlognya ada ya, jadi sesuai dengan tema, semoga ya. Karena tadi di dalam presentasinya sedikit sekali kayaknya mengupas soal pandemi, hampir tidak ada. Oke? Itu dari Ibu ya. Oke. Satu lagi aja nih. Ya. Ada kesulitan nggak pada waktu mengumpulkan bahan-bahan untuk menyusun materi waktu ini? Nggak ada sih, karena aku dibantu sama Bunda dan Ayah juga, sama adik juga dibantu. Oh, alhamdulillah. Ada kerjasama ya? Ya. Nah, ya. Baik, terima kasih. Bunga, sudah Sama-sama. disediakan. Sampai jumpa. Luar biasa. Oke. Sekarang siapa yang belum ya? Oh iya, boleh. Hiban. Semangat nih, Hiban. Silakan, Hiban. Oke. Unmute dulu suaranya. Oke, cek. Ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hiban Azmi dari SD Darul Hikam Bandung. Di dalam vlog ini, Hiban menyapa pemirsa sebagai sohibku, sobat Hibanku. Baikku. Keren. Tema vlog ini adalah tentang pemilihan sampah yang efektif di masa pandemi ini. Sasarannya adalah informasi, saran-saran, dan juga ajakan untuk pemilihan sampah yang lebih efektif. Di masa pandemi ini, masyarakat kegiatannya lebih banyak di rumah. Di masa pandemi ini, masyarakat kegiatannya lebih banyak di rumah, yang berarti sampah yang meningkat itu mulai dari rumah. Di vlog ini, Hiban menunjukkan bahwa ada data-data dan berita bahwa sampah rumah tangga meningkat. Dan juga ibu-ibu kan sering masak di rumah nih sekarang. Walaupun tidak, pakai aplikasi Mamang Ojo tuh, dipencet-pencet tuh buat makanan. Apalagi belanja online, beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Wah, pusing deh. Saran Hiban, apabila lagi di rumah, walaupun lagi di rumah maksudnya, saran Hiban itu untuk tidak makan dan belanja berlebihan. Selain tidak tidak bagus untuk kesehatan. Tenang aja. Tenang ya, Sob. Makan kelebihan selain tidak bagus untuk kesehatan, juga ada saudara kita yang terkena imbas pandemi ini loh. Mari kita berlebih empati yuk. Empati yuk. Iya, nah. Saran Hiban juga, apabila memakai aplikasi Mamang Ojo, itu tuh memberi pesan untuk tidak memakai sedotan dan bungkus plastik. Sedotan plastik dan bungkus plastik. Bawa ini, tumblernya. Ayo. Kena sindiran Cidan, Hiban. Dan juga sampah anorganik. Seperti kita ketahui, ada sampah organik dan anorganik. Sampah anorganik ada yang bisa didaur ulang, ada juga yang tidak. Ada nih penggunaan sampah anorganik yang meningkat di masa pandemi ini, yaitu masker sekali pakai. Bagaimana nih? Daripada memakai masker sekali pakai, kita memakai masker kain agar mengurangi sampah anorganik yang tidak bisa didaur ulang. Di rumah Hiban ada 2 pembuangan sampah.
yang pertama sampah organik yang dijadikan kompos. Yang kedua yang anorganik yang dijual ke pengepul dan dijadikan kerajinan. Oke, tarik nafas dulu. Agar informasinya lebih banyak, Hiban melakukan wawancara ke Bapak Camat Cidadap. Sebelum Hiban pergi, Hiban menyarankan sohibku untuk memakai masker dan juga membawa alat pencuci tangan. Pakai sepeda deh. Setelah Hiban tiba di kantor Kecamatan Cidadap, Hiban bertemu dengan Bapak Camat di kantor di taman. Hiban menyapa dan setelah itu melakukan wawancara. Hiban menanyakan, ada inovasi apa nih di Kecamatan Cidadap? Bapak Camat menjawab dengan membilang bahwa ada program Kampisman, kurang dipisahkan manfaatkan, dan ada juga bos, one bag one shop. Oke bos. One bag one shop. Setelah itu Bapak Camat menjelaskan tentang itu tuh pemisahan sampah organik dan anorganik. Dan saya itu Pak Camat menyarankan Hiban untuk ke Bank Sampah Kelurahan Ledeng untuk menemui Bu Ida agar informasinya lebih jelas. Iya. Saya itu Hiban pamit dan memakai sepeda. Setelah itu Hiban sampai ke Kelurahan Ledeng untuk menemui Bu Ida. Pertama Hiban salam, setelah itu Hiban memperkenalkan diri. Setelah itu Hiban melakukan wawancara. Pertama, Hiban menanyakan, sampah-sampah apa sih yang diterima di bank sampah? Bu Ida menjawab, banyak macam. Seperti kardus, plastik, dan juga kertas. Dan plastiknya juga ada banyak macamnya. Setelah itu Hiban juga menanya, setelah di bank sampah, dimanfaatkan jadi apa saja? Kata Bu Ida, itu bisa dimanfaatkan jadi kerajinan dan juga bisa menjadi diolah, dikirim ke pabrik daur ulang. Saya itu Hiban menanya, apakah ada program khusus nih di bank sampah? Kata Bu Ida itu adalah ada, yaitu one bag one shop. Oh bos. Oke. Sedekah sampah, ada program sedekah sampah. Sasarannya adalah warung karena warung memproduksi sampah yang banyak. Setelah itu Hiban menanyakan, adakah tips-tips agar pemilihan sampah lebih efektif di masa pandemi ini? Kata Bu Ida itu, gara-gara sekarang ada masa pandemi, berarti pemilihan sampah yang efektif berawal dari rumah dan dianjurkan untuk zero waste. Itu saja. Setelah itu saya pamit dan datang dengan kesimpulan. Pemilihan sampah yang efektif itu berawal dari rumah karena kegiatan masyarakat banyaknya di rumah. Stay safe, stay healthy, stay clean. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren sekali, semangatnya luar biasa. Jadi penasaran kopi ada apa? Oh, belum lihat ya? Oh, karena presentasinya menarik banget, boleh komentarin aja lah ya. Ya, boleh. Ini gaya beda dari yang lain-lain, banget. Jadi berbagi pengalaman langsung tentang dan sampai efektif dari narasinya dua ya. Ini naik sepeda jauh, ini di mana sih? Dekat apa jauh? Ke kelurahan? Ke kecamatan ya? Udah lepas nanti konferensi. Nggak apa-apa, matiin aja ya. Ya, Giban
Iban? Iban rumahnya di mana? Naik sepeda soalnya. Di Cimuluit. Cimuluit. Jauh dong ya. Jauh sekali. Tanya naik sepeda ya. Hati-hati naik sepeda lagi. Iya. Ya kayaknya cukup ya, karena udah pas sekali Iban sampaikannya. Tapi luar biasa kalau lihat dari yang sudah itu, Iban udah lebih interaktif ya, lebih interaktif ya, narasi dan penyampaiannya luar biasa interaktif ya. Terima kasih Iban, semangat terus. Berikutnya jangan diulang ya. Ya. Kalau diulang saya mundur. Ya tetap 7. Aduh, kapan ini selesainya? Oke. 7 pasti. Cuma kalau wawancara nggak usah di ini. Oke, sekarang itu ada yang ngacung, siapa tuh? Sakira ya? Iya. Ya, boleh. Ya, silakan Sakira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakira Fahrani dari SD Darul Hikam 1. Saya akan mempresentasikan vlog tentang pemilahan sampah efektif dalam situasi pandemi. Masa pandemi saat ini menyebabkan kami sekeluarga harus beraktivitas di rumah. Maka salah satu akibatnya sampah yang ada di rumah banyak sekali. Maka dari itu muncul ide saya untuk buat pupuk organik yang berbahan dasar sampah organik yang ada di rumah saya. Sebelumnya, saya konsultasi dengan kakek saya yang ada di rumah karena kakek saya sering bercocok tanam menggunakan pupuk organik. Pupuk organik ini saya bermanfaat untuk tanaman karena dapat menyuburkan tanah dan mengembalikan struktur tanah yang sudah rusak karena kurangnya nutrisi dalam tanah. Cara pembuatan pupuk organik ini sangat mudah. Caranya adalah campurkan sampah organik dengan tanah. Sangat mudah kan? Karena kalau pakai pupuk organik, kita bisa memanfaatkan atau mendaur ulang sampah organik. Dan kalau dibandingkan dengan pupuk anorganik, pasti lebih bagus sampah pupuk organik. Karena selain bermanfaat buat tumbuhannya, pupuk organik bisa menyuburkan dan memperbaiki secara alami tanah yang dipakai buat bercocok tanam. Aku memilah sampah organik dan anorganik. Sampah anorganik saya buang ke tong sampah dan sampah organik saya buat menjadi pupuk organik yang bisa menjadikan bahan untuk tanaman. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Sakira. Sakira, inspirasi yang diangkat tadi tentang apa? Ya, kenapa Bu? Bisa diulang? Inspirasi yang diangkat itu tentang apa dan dari mana didapatkan? Inspirasinya sih dari memanfaatkan dan mendaur ulang sampah organik. Materi atau bahannya didapatkan dari mana? Ya? Bahan-bahannya yang dihimpun dari mana saja? Bahan-bahannya ada yang dari sisa-sisa, ada yang diambil dari rumah dan ada juga yang diambil dari sampah organik. Maksudnya, Sakira ini ya? Sakira kan membuat ini ya informasi nih di dalam tulisan ini. Nah, untuk membuat sebuah informasi ini, bahan informasi itu didapatkan dari mana sayang? Oh, bahan informasinya saya dapatkan dari kakek saya. Oh, kakeknya di mana tinggalnya? Di depan rumah. Oh, jadi di sekitar ya, di lingkungan. Iya. Oke, terima kasih Sakira. Mau nanya boleh ya? Sakira mau nanya ya? Kalau bagaimana
gimana menuangkan sinopsis yang tadi ya yang dijelaskan dengan Pak Siti ke dalam vlog, langkah-langkahnya bisa dijelaskan nggak? Udah bikin vlognya atau belum? Ya Ibu nggak kedengaran. Oh, nggak kedengaran ya? Diulang ya. Kan kedengaran? Sebentar Bu, ininya nggak. Suaranya kecil. Suaranya kecil. Di volumenya kamu gedein coba. Volumenya yang Sakira diperbesar audionya. Coba di situ. Udah diperbesar. Sudah? Sekarang kedengaran nggak? Bentar. Coba Bu. Coba ya. Bisa nggak sekarang? Belum kedengaran ya? Udah Bu. Udah kedengaran? Kedengaran. Jadi gimana menuangkan semua tadi yang dipresentasikan ke dalam vlognya? Jadi kira-kira kayak gimana prosesnya? Boleh dijelaskan nggak? Prosesnya Ya. ya seperti bertanam, bercocok tanam. Membuat vlognya ya, untuk membuat vlognya. Oh, Tanya nggak? Lagi boleh nggak? Suaranya Nggak ada suara, makanya kesini nggak ada suara nggak? oh, udah ada belum Bu? Dah. Jawabannya apa tadi? Membuatnya agak sulit sedikit karena setiap ada kalau kata-kata yang salah harus diulang. Oke, jadi take lagi ya. Oke. Jadi berapa lama tuh Sakira membuat vlognya? Membuat vlognya 1 hari. Keren. Cepat ya. Cepet banget ya. Iya. Ya, oke. Sakira, dengar? Betul. Halo, Sakira. Halo? Ya. Bapak tanya ya, kamu kemarin mengirim naskah ke panitia, ke perpustakaan. Kirim naskah kan ya? Kirim Ya. naskah. Ya. Kamu membuat videonya, membuat video dulu baru membuat naskah, atau naskah dulu baru video? Naskah dulu baru video. Oke, bagus, makasih. Naskah dulu ya. Ini Udah anaknya. naskah dulu ya. Oke, keren. Terima kasih Sakira. Luar biasa semangatnya. Terus ya, semangat terus ya. Keren. Oke, berarti sekarang tinggal Ratu ya. Ratu nih, Ratu. Sekarang silahkan Ratu. Boleh, Ratu dicek dulu ya suaranya. Ya Ibu. Sudah siap? Insya Allah siap. Alhamdulillah, silahkan. Itu Oke. Ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Ratu Alia, siswa kelas 4 dari SD Darul Hikam Bandung. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang pembelajaran sampai efektif dalam situasi pandemi. Pandemi COVID-19 memaksa semua orang di seluruh dunia termasuk Indonesia untuk tetap berdiam diri di rumah. Meskipun tidak semua daerah menerapkan aturan karantina atau lockdown, namun sebagian besar orang memang memilih untuk tetap berdiam diri di rumah. Kalau dipikir-pikir, sudah hampir 4 bulan lamanya ya kita berdiam diri di rumah. Pastinya kalian sudah melakukan berbagai hal kan selama ini? Seperti halnya saya yang berdiam diri di rumah, selain belajar daring dari rumah dan mengerjakan tugas, saya sangat senang membantu orang tua di rumah. Seperti membuat kue, atau mencoba membuat variasi makanan dan minuman made in me deh pokoknya. Pastinya konsumsi sampah akan lebih meningkat. Nah, ternyata sampah juga sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Dan juga bisa menghasilkan uang loh. Gak percaya? Caranya adalah pertama, sampah organik dan sampah anorganik kita pilah lalu pisahkan. Kedua, sampah organik atau sampah basah kita jadikan pupuk kompos. Dan sampah anorganik atau sampah kering kita jadikan sebuah kerajinan. Contohnya, kursi, tas, dan sebagainya. Ataupun bisa dengan cara ekobrik. Ekobrik sendiri adalah sebuah tumpukan sampah-sampah plastik yang bersih dan kering,
mencapai kepadatan tertentu, berfungsi sebagai balok bangunan yang dapat digunakan secara berulang-ulang. Seperti halnya saya yang sudah berbincang-bincang dengan Bapak Wakil Wali Kota Bandung, beliau menjelaskan tentang Kang Pisman, yang berarti Kang, kurangi, pisahkan sampah, dan manfaatkan. Kurangi berarti kurangi sampahnya dengan cara memanfaatkan sampah tersebut. Contohnya, sampah organik bisa kita jadikan pupuk kompos. Dan sampah anorganik bisa kita jadikan sebuah kerajinan. Pisahkan. Pisahkan mana sampah organik dan sampah anorganik. Dan yang terakhir, manfaatkan sampah. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, dikurangi. Di tangan Kang Pisman, sampah pun bisa menjadi berkah. Sampah yang selama ini dianggap musibah, terbukti bisa diubah menjadi sesuatu yang membawa berkah. Dengan cara ekobrik, kita bisa membantu orang-orang yang menjual sampah ke bank sampah. Dari siapa? Dari sananya ya. Untuk menyambung kehidupannya. Kita siapalah untuk mengajak warga Kota Bandung supaya bisa memanfaatkan sampah. Yuk, kita manfaatkan sampah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ratu, luar biasa semangat ya dalam menyampaikannya. Satu, boleh Ibu tanya ya? Boleh Ibu. Tadi keren ya menyampaikannya. Kalau dilihat dari narasinya juga ini dilengkapi ya. Naskah vlognya sudah dilengkapi. Cuma yang ingin Ibu tanyakan, kenapa memilihnya langsung Payana gitu, Pak Wakil? Karena program Kang Pisman ini kan diprogramkan sama Pak Odet dan Payana. Terus tujuannya untuk mengangkat apanya yang paling utama dari Payana? Kang Pismannya. Kang Pismannya. Ada nggak di, walaupun tidak masuk dalam vlog gitu ya, ada nggak yang diwawancara selain Pak Wakil? Ada nggak di sekitar teman atau siapa ada? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Nah, ada kesulitan nggak pada waktu menyusun ya, untuk menyusun naskah ini atau untuk membuat vlognya sendiri? Kalau menyusun nggak ada, cuma nenggangin kameranya aja. Ninggalin kamera maksudnya? Pegangin kameranya. Oh, pegangin kameranya. Oke, ya. Oh ya, karena langsung wawancara sendiri ya? Nah, iya. Ya. Terima kasih Ratu. Ya, mungkin nanti Pak Yanto atau Bunda Mul ya, boleh bertanya juga. Oke, dari saya Ratu, selamat sore. Sore. Nah, Bapak aplaus, Bapak bikin penghargaan yang tinggi, kamu bisa berwawancara dengan orang nomor 1, nomor 2 ya? Nomor 2 ya. Nah, artinya di lingkungan wali kota. Bagus sekali. Bapak yang tanyakan, kamu udah berapa kali membuat vlog selain yang ini? Baru kali ini. Baru kali ini ya. Oke. Pak Rita, kamu tahu sedikit teori membuat vlog ya? Ada storyboard. Kamu udah bisa membuat storyboard? Storyboard itu ya, storyboard ya, panduan tertulis membuat vlog. Halo, ya gitu ya. Fungsinya itu apa itu selain memandu? Selain memandu, fungsinya itu apa? Maaf Pak, nggak kedengeran. Ya, selain untuk memandu pengambilan gambar, fungsi lain itu apa? Storyboard itu. Untuk menghimbau warga Kota Bandung. Menurut saya gini, storyboard itu kan Bapak buka aja. Salah satu selain untuk memudahkan pengambilan gambar, salah satunya memudahkan editing di laptop atau di HP kalian gitu. Jadi silakan tambah. Iya. Saya nanya nggak boleh, soalnya narasumbernya kayaknya agak sulit ya kalau saya sendiri mau jadi vlogger. Itu agak susah lah mewawancara seorang pejabat.
ya di kotanya. Nah, kamu nanya gimana caranya kita meyakinkan Pak Yana untuk mau menerima Ratu ya, mau menerima wawancaranya. Jadi apa yang dilakukan untuk bisa sampai ke Pak Yana prosesnya ya, sampai ke narasumber. Itu teman ayah soalnya Pak Yana. Kalau dibayangkan itu bukan teman ayah gimana? Kalau Ratunya sendiri. Ada ide nggak? Misalnya kalau misalnya wawancaranya bukan teman ayah, misalnya Ratu punya ide nggak? Caranya gimana sih strateginya supaya bisa sampai gitu? Bisa berbagi untuk yang lain nantinya. Iya, betul. Tungguin aja. Oh, Di iya. tempat semangat. Yang penting semangat ya. Iya. Oke. Yang penting jelas ya ada konten mungkin. Oke. Baik, terima kasih Ratu. Jadi tadi masukan dari Pak Yanto itu untuk pembelajaran ya, itu tambahan pembelajaran ya. Oke, storyboard itu. Baik, terima kasih. Semangat terus Ratu, luar biasa ya. Keren. Sekarang tinggal siapa yang belum? Ada yang belum? Alvino. Vino. Iya, Alvino. Alvino. Silakan Alvino. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvino Akbar Imansyah dari SD Darul Hikam 1 Bandung. Hari ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis sampah yang setiap hari kita hasilkan di rumah. Di antaranya ada 2 jenis sampah, yaitu sampah organik yang merupakan sampah alami dan mudah terurai, seperti sisa makanan, tumpukan dedaunan, dan lain-lain. Sampah organik juga memiliki manfaat, seperti untuk dijadikan kompos tanaman di rumah. Dengan menggunakan kompos, hasil tanaman akan tampak lebih segar dan lebih cepat menghasilkan buah atau tanamannya tampak lebih indah dan hidup. Selain itu, bisa juga dibuat untuk campuran makanan ternak, supaya hewan lebih sehat dan lebih cepat menghasilkan. Yang kedua adalah sampah anorganik, yaitu sampah buatan manusia yang susah terurai, seperti sampah plastik, kardus, kaleng, dan lain-lain. Namun, sampah anorganik juga bisa kita manfaatkan untuk kerajinan rumah, seperti botol-botol aqua bisa didaur ulang menjadi sebuah kursi. Bungkus kopi bisa didaur ulang menjadi tas. Kardus susu kotak bisa diubah menjadi tempat pensil, dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cara mengurangi sampah di rumah kita. Kita bisa lakukan pengurangan sampah dengan melakukan penerapan 4R, yaitu reduce, yang artinya mengurangi sampah, dengan cara saat kita berbelanja, kita harus membawa tas kita sendiri agar tidak memerlukan kantung plastik dan bisa menambah sampah di rumah kita. Yang kedua, reuse. Reuse adalah menggunakan kembali sampah untuk dijadikan barang atau sesuatu yang bermanfaat. Seperti kaos bekas yang bisa kita gunakan sebagai lap atau keset. Yang ketiga adalah recycle. Recycle adalah mendaur ulang sampah sehingga sampah bisa berkurang dan lebih bermanfaat untuk manusia dan lingkungannya. Seperti memilah sampah organik menjadi pupuk atau kompos, dan mendaur ulang sampah anorganik untuk dijadikan mainan ataupun kerajinan lainnya. Yang keempat adalah replace. Replace adalah mengganti barang yang kita gunakan dengan barang yang lebih ramah lingkungan. Seperti mengganti botol plastik yang biasanya terbuat dari plastik untuk digunakan sekali pakai. Kita ganti dengan sebuah tumbler agar bisa dipakai berkali-kali. Mengganti masker yang biasanya cuma sekali pakai, kita harus menggantinya dengan masker yang bisa dicuci agar tidak menambah sampah di sekitar lingkungan kita. Dengan begitu, lingkungan kita akan menjadi lebih sehat dan bersih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Luar biasa semangat ya dalam menyampaikannya. Tepuk tangan dulu dong buat Alvino. Oke, saya beri kesempatan Bu Mul terlebih dahulu, Mangga. Iya, Alvino, tadi kayaknya topiknya sudah menyentuh tema ya, bagus. Tapi di antara banyak solusi dari pemilihan sampah yang paling efektif, mana yang Alvino kerjakan dan mengapa yang dikerjakan yang itu? Yang saya kerjakan sih biasanya cuma memilah sampah sama ngumpulin, habis itu aku jadiin mainan biasanya. Oh, kalau yang masa pandemi kan tadi ada masker tuh. Kalau masker pasti dibuang kan ya, jadi nggak ada yang bisa dimanfaatkan. Jadi kalau di masa pandemi sampahnya kebanyakan dibuang atau ada yang bisa dimanfaatkan? Kebanyakan sih ada yang bisa dimanfaatkan, kebanyakan. Oke. Vlognya udah jadi belum? Udah. Oh sudah. Kita kan belum lihat ya vlognya, baru lihat sinopsisnya aja. Jadi waktu bikin vlognya mengerjakannya berurutan atau punya sistematika sendiri? Jadi ada yang diloncat-loncat dulu. Skenario. Iya. Maaf Bu, bisa diulangi? Cara membuat vlognya itu berdasarkan sinopsisnya atau ada perbedaan dengan sinopsisnya? Ini sinopsisnya untuk ngelengkapin vlognya, Bu. Oh, jadi dibalik ya. Jadi bikin vlog dulu, baru disinopsiskan gitu ya? Iya. Oh, oke. Udah, kayak cukup deh. Oke. Bapak tambahkan nggak jauh dari dunia vlog ya, dunia videografi ya. Ya. Benar, Vino? Vino kan pernah ikut lomba vlog juga ya di Dinas Pendidikan ya? Apa? Pernah ikut lomba vlog di Dinas Pendidikan ya? Belum, Pak. Belum pernah. Baru-baru sekarang? Atau Iya, baru sekarang. Pertama kali. Oke. Ada pertanyaan dari Bapak kalau memang dari sekarang? Karena Darul Hikam paling rajin membuat vlog siswa-siswanya. Dan juaranya selalu dari Darul Hikam. Yang Bapak tanyakan, siapa yang membuatkan pertanyaan untuk narasumber yang kamu wawancara dulu? Pertama itu ya. Mama. Oh, Mama. Jadi bukan kamu ya? Hah? Bukan kamu ya? Mama pertanyaannya ya? Yang bikin setengah aku, setengahnya Mama. Setengah-setengah ya. Oke, tambahan dari Bapak, tadi yang ditanya, pertanyaan dari Bu Mul tadi, harusnya naskahnya dulu, sinopsisnya dulu, storyboardnya dulu, baru mengerjakan filmnya. Ya, idealnya seperti itu ya. Karena nggak mungkin dibuat filmnya baru membuat ceritanya, ya. Nanti biar lebih bagus. Ya, oke, Alvino, oke? Dah. Kedengar? Terdengar. Iya, oke. Terima kasih. Terima kasih Alvino, luar biasa. Ya, sama-sama. Dengan catatan tadi menjadi catatan buat Alvino ke depan ya. Kenapa? Tapi nggak salah juga sih untuk hari ini ya. Untuk hari ini nggak salah. Bikin vlog dulu, baru dicatat dari vlog itu uraian seperti apa ya. Nggak apa-apa. Tapi ke depan bikin naskahnya dulu, baru kita bikin vlog ya. Tapi keren, luar biasa. Materinya bagus, penyampaiannya juga bagus ya. Terima kasih Alvino. Semangat terus. Iya. Tinggal satu nih kayaknya ini penutup pintu. Nah, yang cantik ya, Naswa. Oke. Oke, Naswa, silakan. Sudah siap? Azza perlu tepuk tangan kita nggak untuk nyemangatin? Tepuk tangan dulu ya? Oke, tepuk tangan dulu. Oke. Semangat. Ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Najwa Syarifah Nazima. Saya dari SDN 169 Pelita, Kota Bandung. Kemarin saya membuat vlog tentang pemilahan sampah efektif dalam situasi pandemi. Saya dibantu oleh kakak-kakak saya. Lokasinya di Komplek Manglayang Sari. Proses pembuatan video ini berlangsung hanya 1 hari. Dimulai dari
membuat naskah, merekam video, memilih narasumber, penyuntingan video. Program ini bertepatan. Tenang aja, santai ya. Yuk, tarik nafas dulu. Ya. Lomba ini bertepatan dengan Lomba ini bertepatan dengan program pemilahan sampah di Komplek Mawayang Sari ini. Saya memilih Ketua RW 13 sebagai narasumber. Beliau mengatakan cara pengolahan sampah di Komplek Mawayang Sari ini. Cara pengolahannya ada 4. Pertama, pisahkan sampah organik dan anorganik. Sampah organik. Apa itu sampah organik dan anorganik? Sampah organik itu adalah sampah dari sisa makanan yang kita konsumsi dan tidak dapat didaur ulang, seperti kulit pisang, cangkang telur, dan masih banyak lainnya. Sedangkan sampah anorganik itu adalah sampah yang dapat didaur ulang, seperti plastik, kardus, kertas, hingga bahan elektronik. Di komplek ini sudah memisahkan sampah organik dan anorganik dengan membuat tempat sampah organik dan anorganik. Kedua, daur ulang sampah anorganik menjadi di komplek ini sudah membuat hiasan pagar kebun dengan menggunakan botol plastik yang diwarnai. Ada juga botol kaca yang menjadi hiasan lampu. Ketiga, ubah sampah organik menjadi pupuk kompos. Keempat, kurangi pemakaian pakaian sehari-hari. Contohnya, membawa tas belanja sendiri. Sekian presentasi Najwa. Tetap sehat, tetap bersih, tetap ceria. Terima kasih. Assalamualaikum. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakep ya. Oke. Senyum terus ya, alhamdulillah ya. Semangat, kalem ya. Oke. Terima kasih untuk Najwa ya. Najwa menjadi penutup pintu nih ya. Yang tadi pembukanya tadi itu siapa? Sasha ya. Sekarang penutupnya Najwa. Najwa, boleh Ibu tanya ya? Boleh. Boleh. Najwa, inspirasi yang dibuat itu ide sendiri atau diberitahu juga sama bunda atau ayah? Dikasih masukan gitu maksudnya? Atau ide sendiri? Dikasih tahu sama cari sendiri. Oh iya, dikasih tahu juga sama bunda ya? Sama kakak? Oh iya, nggak apa-apa. Bagus. Inspirasi ini membawa semangat juga nggak untuk memilah sampah di sekitar rumah Najwa? Ada tetangga yang begitu? Teredukasi? Iya. Najwa udah pernah keluar selama pandemi ini? Keluar rumah? Pernah, tapi di komplek. Di komplek aja. Oh iya berarti. Oke, terima kasih Najwa. Sekarang mangga mungkin. Ya, Ibu mau nanya ya, Najwa. Senang sih kalem banget Najwa ya. Kamu kelas berapa sih Najwa?
Kelas berapa sekolahnya? Kelas 5 mau naik kelas. Kelas 5 naik kelas 5. Nah, Zua, waktu bikin vlog, nanti di sinopsis ini kan dibikinin vlog ya. Mana yang paling suka, bagian mana yang paling suka? Dan itu diletakkan di mana di vlognya, di awal, di tengah, atau di akhir, dan kenapa? Waktu wawancara. Waktu wawancara ya, kenapa? Bisa tahu tentang kompleks juga. Dapat informasi ya waktu wawancara. Iya. Jadi wawancaranya itu diletakkan di sebelah mana di vlognya? Di tengah atau di hampir akhir atau di awal? Sebelum akhir. Sebelum akhir, berarti tengah-tengah. Oke, di penutupnya itu jadi membuat kesimpulan ya dari wawancara ya? Iya. Ya, jadi ada kesimpulan di penutupnya. Oke, gitu aja deh. Makasih ya. Iya. Apa nambahkan, Naswa? Dari vlog yang kamu buat, itu yang ingin kamu tawarkan apa? Kreatif. Ya? Kreatif. Kreatif mengolah sampah. Pembahasan kreatif. Oh iya. Ya. Kreativitas buat sampah ya? Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Naswa, luar biasa semangat tapi kalem ya. Oke, terima kasih. Baik, ini semuanya sudah selesai, 10-nya ya. Yang lainnya masih ada di tempat, Iban? Masih ya. Oke. Alvino masih ada? Alvino mana ya? Alvino mana ya, Alvino? Oke ya. Nah, karena semuanya sudah selesai, kalian luar biasa ya, semangat semua dan materinya juga bagus semuanya, cara menyampaikannya juga luar biasa semangat semua. Jadi Ibu sulit juga ya memilihnya. Siapa nih untuk masuk 6 besar gitu ya. Karena semuanya bagus, informasinya dapat gitu ya. Materinya juga kuat-kuat semua. Semangatnya juga semua tinggi, jadi hampir sama semua ya, keren-keren, ini luar biasa. Tapi tentu nanti kami ini harus mencari 6 besar ya, 6 besar dari kalian yang 10 ini ya. Tapi yang tidak masuk 6 besar bukan berarti jelek, bukan berarti kalah ya. Tapi yang tidak masuk ke 6 besar itu berarti kesempatannya belum masuk ya, belum ada. Jadi mungkin nanti kesempatan berikutnya mudah-mudahan bisa masuk. Tapi harus tetap semangat, tidak patah semangat, dan terus berbuat yang seperti ini lagi ya, membuat lagi vlog-vlog baru yang materinya lebih baik lagi ya. Nanti hasilnya akan kami sampaikan melalui link yang kayak kemarin ya. Nanti hasilnya akan disampaikan siapa-siapa saja yang 6 orang itu, yang nanti 6 orang ini akan masuk ke final ya. 6 orang ini akan ikut final ya, nanti pada tanggal 7 ya, tanggal 7 Juli diundang oleh kami, oleh Diskusif untuk hadir di Perpustakaan Diskusif Jalan Seram nomor berapa? Nomor 2 ya. Ada yang belum pernah ke Perpustakaan Diskusif Kota Bandung? Siapa yang sudah? Siapa yang sudah? Yang sudah ngacung. Ratu, Alfariski, Naswa, Hiban. Siapa lagi yang sudah? Bunga. Oh, hampir semua ya. Yang belum siapa coba? Yang belum pernah. Yang belum pernah? Yang belum pernah siapa? Jihan, Alvino, Gara. Oh iya, iya. Oke. Nah nanti kapan-kapan bisa ke perpustakaan ya, ke Perpustakaan Jalan Seram nomor 2. Nah mudah-mudahan nanti yang 6 ini yang akan ikut menjadi finalis dalam kesempatan lomba vlog ya antar usia sekolah dasar dalam rangka Festival dan Jambore Budaya Baca tahun 2020 ya. Nanti kalian akan diinformasikan melalui link dan kalian nanti akan hadir pada tanggal 7. Cuma nanti apakah harus bikin narasi lagi enggak?
Oke ya, nanti kita nonton bersama saja. Nanti pada waktunya kita akan ada penilaian lagi untuk kalian. Tapi perbaiki ya, perbaiki kontennya dan cara penyampaiannya. Kalau yang nanti masuk 6 besar, terutama ya, perbaiki cara menyampaikannya. Kemudian temanya juga harus nyambung gitu ya, antara tema dengan cerita yang kita angkat itu harus nyambung ya. Terus kalau bisa juga dilengkapi bagaimana proses atau langkah-langkah membuat vlog itu seperti apa. Itu juga harus dimasukkan ya, supaya apa? Supaya nanti nyambung juga ya. Jadi kita tahu alurnya ya. Oke, ada yang mau bertanya? Ini Bu dari Gara katanya. Oh, Gara, silakan. Tadi dikirimnya lewat email hasilnya. Ya, nanti disampaikan lewat email seperti yang kemarin ya. Kemarin dapatnya dari email? Ibu. Iya, nanti disampaikan. Iya, Ratu. Silakan, ada pertanyaan? Aku mau nanya ya. Kan aku baru pertama kali ini bikin vlog. Syarat utama bikin vlog itu apa, Ibu? Biar bagus gitu. Oh, teknisnya. Kemarin waktu coaching klinik ikutan nggak? Ratu ikut nggak waktu coaching klinik? Ikutan, tapi suaranya nggak jelas. Di-share aja materinya. Nanti materinya kita share ya. Jadi nanti materinya akan di-share ke yang 10 ini, kita akan share. Tapi yang nanti hadir ke sini adalah 6 ya yang akan diundang. Tapi kita akan share ya. Oke. Ibu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Siapa yang nanya ini? Alvar. Ya. Pengumumannya kapan, Bu? Pengumumannya hari ini kan baru diselesaikan penilaian. Nah, ya berarti kita harus berembuk dulu nih mengumpulkan nilai masing-masing jurinya ya. Nah, paling terlambatnya besok pagi. Ya, paling terlambatnya besok pagi sudah ada informasinya ya. Besok pagi sudah ada informasinya. Pokoknya pantengin terus ya, pantengin terus emailnya atau IG-nya gitu ya. Lihat ada informasi dari Bank Pusip ya. Oke. Baik anak-anakku yang saya cintai, saya banggakan. Alhamdulillah kita sudah sampai. Ada pertanyaan? Masih ada nggak? Masih ada? Silakan Hiban mau bertanya. Oke. Iya Hiban. Hiban mau nanya, silakan. Yang final nanti kayak gimana? Apa? Yang final presentasi lagi? Iya. Langsung. Nanti langsung presentasinya enggak viral ya, enggak virtual, tapi presentasi seperti tadi, tapi presentasinya didiskusif ya, di panggung ya, di depan kami langsung. Sambil nonton vlognya. Nanti vlog kalian yang sudah dibikin oleh Ibu akan ditayangkan dulu, gitu ya. Setelah ditayangkan baru kalian boleh nyetak. Ya, Garat. Bu, presentasinya sama atau sama seperti ini atau boleh beda? Ya, oke. Baik, Ibu ulangi ya. Jadi, pada tanggal 7 nanti kalian presentasi cara menyampaikannya lebih baik dari yang sekarang. Caranya ya, materinya, temanya yang ini tetap. Temanya tetap yang ini. Kalau vlognya nggak usah dibikin lagi. Kalau misalnya kalian mau bikin yang lebih baik naskahnya, boleh diperbaiki. Artinya diperbaiki dari yang kemarin, diperbaiki boleh. Ya, boleh diperbaiki. Terus cara penyampaiannya juga diperbaiki. Ya, tapi vlog tidak akan diperbaiki, nanti lama lagi ya. Vlognya sudah cukup ya. Cuman kalau naskahnya mau diperbaiki, misalnya, oh kemarin lupa nggak dimasukin ini, boleh. Karena harus ada perbaikan, boleh. Tapi harus sesuai pada waktu menyampaikannya, ya. Itu. Kemudian waktunya mungkin apakah ditambah nanti? Nah, final itu akan ditambah waktunya 10 menit, ya. Kalau sekarang tadi 7 menit. Jadi nanti maksimalnya 10 menit. Boleh kalau kurang dari 10 menit ya, tapi maksimalnya adalah 10 menit. Jadi kalian boleh menyampaikan. Tapi mungkin presentasinya sama dengan yang ini, Bu. Apanya? Presentasinya, materinya.
di dalam. Materinya diperjelas Tentang membuat vlog. Jadi gini, materinya, temanya sama, ya, temanya sama, ya. Materi yang sudah ada, silahkan perbaiki. Oke? Jelas? Ya. Materi yang sudah kalian bikin, perbaiki. Ya, perbaiki supaya lebih baik lagi. Kalau ada yang kurang-kurang, tadi ada catatan dari Dewan Juri, itu dimasukkan. Misalnya, tadi tentang pembuatan vlognya itu juga diulas sedikit. Ya, diulas sedikit pada saat membuat vlog itu. Ya, gitu ya, boleh disampaikan di sana. Jadi supaya lebih jelas bahwa kalian betul membuat vlog itu melakukannya ada tahapannya, ya. Jadi terus cara menyampaikannya juga, ya, tenang, ya, nggak usah terburu-buru, ya, nggak usah terlalu cepat, tapi tenang, jelas, dan tertata, gitu ya, alurnya, gitu ya. Boleh dengan gaya kalian. Ya, boleh dengan gaya kalian, silahkan cara menyampaikannya. Kalian punya gaya cara menyampaikannya, silahkan. Tidak ya. ada terubisik. Ya, cuma. Ya, cukup? Atau masih ada pertanyaan? Cukup. Oke. Tambahkan itu syarat protokol kesehatan. Oh iya. Cuman jangan lupa protokol kesehatan itu harus dipakai, dilaksanakan ya pada saat tanggal 7 nanti. Tetap pakai masker, tetap jaga jarak, dan selalu cuci tangan. Ya, itu mungkin nanti pada waktunya. Dan jangan bawa rombongan penggembiranya ya, karena di sini terbatas. Jadi yang pertama penting itu adalah kalian sebagai peserta. Paling satu pendamping, boleh ayah atau bunda. Ya, ayah bunda boleh mendampingi, ya salah satu. Ya, tidak banyak karena nanti di sini kepenuhan nanti nggak bisa masuk ya, kalaupun di sini nanti nggak bisa masuk ya, karena kita ada ketentuan-ketentuan masih harus mengikuti protokol kesehatannya. Oke, jelas? Jelas. Oke. Jelas. Pakai sepeda di sini ya. Boleh, yang mau pakai sepeda boleh ya. Nah, baik, tapi kalau kejauhan kasihan capek ya. Baik anak-anakku yang saya cintai, saya banggakan Ibu mengucapkan terima kasih atas partisipasi kalian sudah mengikuti kegiatan ini, dan kalian adalah anak-anak yang luar biasa ya. Dari yang paling kecil tadi siapa? Alfa Rizky ya, sama yang paling ganteng, semuanya juga ganteng nih, cantik semua ya, luar biasa, keren-keren, soleha semua, soleh semua. Kita sampai jumpa lagi nanti pada tanggal 7 Juli 2020. Jangan lupa kalian terus pantengin emailnya supaya informasi-informasi dari kami bisa dibuka langsung. Oke? Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ya kalau ada kekurangan dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jangan dulu lihat sambil dipoto, boleh? Kita sambil dipoto. Foto. Boleh, mau bergaya gini mau gimana? Ini gitu. Ya. Oke, terima kasih. Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh lihat masing-masing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lucu ya, Alfa lucu sekali. Ini juara satu yang di itu kan, juara satu di BI itu.